Halo semuanya, balik lagi di channel Bro Benny. Apa kabar kalian semua? Gue harap kalian baik-baik aja. Di video ini gue akan membahas soal cerita film yang berjudul Climax. Film yang dirilis di Prancis pada tahun 2018. Dengan mengusung genre psikologikal horor, film ini menceritakan tentang sekelompok penari di Prancis yang mabuk dan memulai kekacauan terhadap mereka sendiri pada musim dingin 1996. Apakah yang sebenarnya terjadi? Simak cerita berikut dan selamat mendengarkan. Diawali dengan seorang wanita sekarat yang sedang berjalan di tengah tebalnya salju. Dan karena tidak mendapatkan pertolongan, wanita itu pun tewas. Lalu dilanjutkan dengan 21 orang penari modern Prancis yang bergabung dengan tujuan membuat pertunjukan yang cukup besar di abad itu. Masing-masing dari mereka memberikan pandangannya tersendiri terhadap tarian, tempat asal mereka, hingga sesuatu yang bersifat pribadi. Hal itu ditayangkan di sebuah televisi tabung kecil yang populer di zaman itu. Kemudian scene berpindah ke sebuah sekolah di mana di sana dilaksanakan latihan terakhir untuk penutupan dansa mereka. Setelah latihan untuk bagian itu selesai, mereka pun merayakannya dengan meminum sangria yang diracik oleh Immanuel. Sangria adalah minuman klasik Spanyol beralkohol terbuat dari anggur berwarna merah seperti darah dengan irisan buah. Sekilas tampak seperti es buah namun berisi kandungan alkohol. Sementara itu, DJ yang bernama Dedi memainkan musiknya untuk berpesta bersama. Pesta itu pun berlangsung dengan riang. Terlihat masing-masing dari mereka memiliki kelompok tersendiri untuk bermain, bahkan bergosip. Seorang bernama David berkeliling sembari menawarkan minum untuk mencari teman kencan. Hingga akhirnya ia menemukan Selvana. Namun Selvana terlihat tidak tertarik dengan David. Terlihat juga Immanuel membawa anaknya yang bernama Tito, yang membuat suasana pesta di sana menjadi sedikit lebih meriah. Pesta pun berlanjut dengan sangat bebas. Dan ketika mereka sudah lelah berdansa sambil menikmati sangria, para penari itu pun berpisah satu sama lain untuk mengobrol dan melakukan perkenalan dengan sesama penari di sana. Kali ini mulai terlihat beberapa penari yang saling menyukai satu sama lain. Dan terlihat pula beberapa penari dengan penyimpangan orientasi seksualnya. Karena waktu sudah cukup malam, Immanuel pun menyuruh Tito untuk tidur. Setelah mereka selesai dengan obrolannya masing-masing, lantai dansa pun kembali dipenuhi oleh para penari yang terlihat cukup bersemangat. Namun semakin lama para penari itu pun semakin tidak terkontrol. Hingga terlihat beberapa orang yang berdansa hingga terjatuh karena kelelahan. Beberapa dari mereka pun mulai berkeliling untuk mencari gula halus yang mereka pikir menjadi penyebab rasa gelisah yang mereka alami. Karena perasaan yang sama tidak dirasakan satu atau dua penari, melainkan seluruh orang yang mengkonsumsi sangria milik Immanuel. Selvana adalah orang yang pertama kali merasakan keanehan. Dan ia pun langsung mendatangi Immanuel untuk meminta penjelasan. Awalnya Immanuel tidak mengerti apa yang terjadi. Hingga pada akhirnya Selvana terlihat mencoba untuk menenangkan diri sembari merapikan beberapa kekacauan yang terjadi. Namun perasaan yang aneh ia rasakan semakin kuat. Hingga akhirnya ia pun melabrak Immanuel. Karena ia langsung menuduh Immanuel mengoplos sangria miliknya, Immanuel pun menjadi sadar jika ia sangat teler. Ia pun meminta bantuan DJ Dedi. Namun semua sudah terlambat. Karena para penari di sana kini mengira Immanuel telah menjebak mereka dengan minuman itu. Immanuel pun dengan mudah mengelak karena ia juga merasa sebagai korban dalam peristiwa ini. Hal tersebut disadari kenyataan jika Immanuel juga meminum sangria itu dan teler karenanya. Akhirnya seorang bernama Taylor pun langsung menuduh Omar karena ia memiliki dendam pribadi setelah Omar berkencan dengan adik perempuannya. Namun di samping itu pula, tuduhan Taylor diperkuat oleh fakta jika Omar tidak meminum sangria itu. Akhirnya setelah terjadi perdebatan yang cukup sengit, Omar pun berhasil dibuang keluar dan dikunci hingga membeku. Setelah itu Immanuel pun menyadari jika anaknya juga meminum sangria yang berisi LSD karena kokain tidak memberikan efek seburuk itu. Immanuel pun langsung bergegas untuk mengunci Tito di ruang pengontrol listrik
untuk melindungi dia dari para penari yang sudah teler. Tito yang tidak mengerti apa-apa akhirnya berteriak sambil menangis meminta sang ibu mengeluarkannya dari ruangan yang sempit itu. Di sisi lain, Selvana terlihat semakin kebingungan. Ia pun mendatangi ruangan milik temannya yang bernama Lou. Kali ini Lou terlihat ketakutan, namun Lou tidak terlihat seperti seseorang yang teler. Setelah Selvana bertanya, Lou pun akhirnya memberanikan diri untuk jujur jika ia sedang hamil dan tidak meminum sangria itu. Namun, Dom tiba-tiba datang dan karena ia sangat teler, akhirnya Dom pun menuduh Lou sebagai penyebab semua kekacauan ini. Lou awalnya membela diri, namun Dom dengan tega menendang perutnya hingga Lou terluka, muntah-muntah dan juga menangis. Karena rasa sakit itu, akhirnya Lou pun berlari ke aula utama. Dan di perjalanan terlihat Ailaya dan Jennifer yang juga berkelahi setelah saling berebutan gula halus. Dan pertengkaran mereka itu pun menyebabkan rambut Jennifer terbakar dan kekacauan pun semakin menjadi-jadi. Sesampai Lou di aula utama, ia meminta pertanggungjawaban Dom atas apa yang ia lakukan pada dirinya dan janinnya. Namun Dom kini kembali melawan. Dan akhirnya Dom bersama seluruh orang teler yang ada di aula memojokkan Lou, yang membuatnya menyakiti diri sendiri beserta janin yang ia miliki. Namun tak lama setelah itu, Eva pun datang untuk menghentikan Lou yang berniat bunuh diri. Terlihat juga David yang masih bersikukuh untuk mengajak Selvana bergenjotan. Namun Selvana menolaknya dan memilih untuk berjalan ke ruang ujung. Dan sesaat setelah ia sampai di ruang yang berwarna merah itu, efek samping dari LSD pun mulai muncul dan Selvana berusaha untuk mengendalikan dirinya. Ia pun berjalan ke kamar mandi dan membasahi dirinya dengan niat memperkuat dirinya melawan rasa teler di dalam dirinya. Ia pun mendatangi tempat di mana Tito ditahan oleh ibunya. Namun di sana terlihat Emmanuel yang kebingungan karena kunci dari ruangan itu yang hilang. Dan ia tak dapat menemukannya di mana-mana. Di sisi lain juga kondisi para dancer semakin tidak terkontrol karena semua dari mereka mulai mengacau. Dan situasi semakin diperparah dengan listrik yang tiba-tiba padam. Sehingga Emmanuel menjadi ketakutan dengan kondisi anaknya yang ada di ruang pengontrol listrik. Di tengah kekacauan yang semakin menjadi-jadi, seorang wanita bernama Ivana menarik tangannya Selvana dan membawanya ke sebuah kamar untuk bergenjot. Di tempat lain juga, DJ Dedi dan beberapa orang lain melakukan hal yang sama. Malam yang kacau itu pun berakhir ketika semua orang yang terkena dampak dari LSD menggunakan instingnya untuk bercocok tanam satu sama lain. Namun David tidak kunjung menemukan pasangannya hingga ia tak sanggup berdiri dan terjatuh pingsan. Pada pagi harinya pun polisi datang ke tempat itu, di mana gedung yang semula adalah sekolah kini berganti menjadi tempat yang penuh dengan depresi dan kekacauan. Polisi itu pun tak dapat melakukan apa-apa karena sebagian besar dari para penari itu pun sudah tewas. Sedangkan beberapa orang yang tersisa sudah tidak sadarkan diri karena efek dari LSD itu. Film pun berakhir dengan seorang perempuan yang terlihat masih sadar yang meneteskan cairan LSD itu ke matanya. Di mana wanita bernama PC itu adalah dalang dari seluruh kekacauan itu. Nama gue Benny dan jangan lupa untuk waspada.